Oke. Buset. Oh maksa juga ya Pro ya. Iya. Revitalize ke trigger soalnya. Ya, sakit sakit kan, Angry Gloom. Dikasih not balok di situ. Lumayan akumulasi ya. Cuman bagusnya memang kalau untuk Halo sendiri adalah waktu Popheus lagi lompat nih. Ya. Dia tuh bisa kepegang Popheus. Tapi lihat deh, Zeon di laning dari tadi agresif banget. Agresif banget. Dan selalu kayaknya bisa menang juga deh di lane-nya dia ya. Yep. Karena waktu pakai hari tadi menangnya kan karena dapetin gold crab. Ya. Banyak banget gold crab yang dimakan tadi dengan Zeon. Oke. Tapi kan sekarang Haritnya Pindah ya. Pindah ya ke Super Toy ya. Mhm. Oke. So far untuk keduanya masih terbilang cukup aman juga. Belum ada gerakan lebih lagi yang dilakukan. Tapi saya talent emblemnya nih. Yep. Wah, Emblem. tipis-tipis plating deh ya. Yep. Full emblem tanknya ini berarti buat Apro. Tenacity, Wah. Vitality, Oren Kontrasi. semua tuh ya. Heeh. Nah ini tembok bata nih warna begini oren. Bata semua ya dia. Bata nih ya. Oke. Tapi karena bottom lane udah mulai dipegangin nih Karsa biar gak bisa leveling dengan aman. Tapi enggak, ternyata gak dilanjutin lagi. Yep. Masih aman juga nih. Nah ini loh gerakannya bertiga mulu nih kita lihat dari Navi. Hati-hati. Oke. Akan menabrak ke arah siapa? Oh. Wait. Tahu dalam ya. Ya. Balik Andorio. Untuk power steering nih ya. Betul. Langsung muter lagi. Kalau enggak nabrak tembok lagi tadi itu. Tembok viral lagi jadinya. Oke. Wow. Sementara itu Kars harus mundur tapi tadi ada pergerakan dari Dok. Wah. Langsung belok juga deh tadi ya. Oke. Tapi Turtle sekarang sudah mulai terbuka juga. 4 versus 4 terlihat. Akan seperti apa nih ya. Dari perebutan untuk Turtle-nya. Dan Andorio menabrak. Masih ke belakang mereka. Mendapat langsung ke arah dari Kuroki. Maka untuk sekarang ada satu blazing Joet. Dan Zeon mendapatkan poin kill. Wow. Penalty zone. Flicker. Dari Kars juga. Yap. Gak cuma itu sebenarnya adalah bagaimana Navi memaksimalkan terrain yang mereka bawakan sekarang ya. Expanding River. Dan itu kita melihat adanya Zeon yang hadir dengan melakukan sebuah blazing duet. Cepet ya. Yap. Wah tapi bawahnya juga udah mulai ke plating tipis-tipis nih. Ngebuat dari Karsnya cukup bisa mendapatkan beberapa tambahan dari segi gold. Perlahan Navi kembali untuk bisa mendapatkan early game advantage mereka Om. Yap. Si Zeon juga rajin ya tadi. Jalan ke tengah. Yap. Terus ngambil tuh ya satu wave ada 4 minion di sana. Balik lagi ke top. Jadi goldnya harusnya Zeon ini lumayan unggul lebih lah dibandingkan dengan Super Toy juga. Apalagi di awal-awal nih masih early banget. Udah nyumbangin 1 poin kill. Iya. Itu pasti makin menjadi modal utama lagi untuk Zeon. Tapi Afro. Apro sendirian. Apro berhasilkah dia mendapatkan sebuah backup dari rekan-rekannya dan benar. Apro pun selamat. Ya, burst pathway-nya gak mundur ya. Iya. Maju. Revitalize-nya gak ada loh tadi. Gak ke trigger ya. Gak ke trigger. Karena Dan emang Masih belum ready ya? baru nongol juga. Gitu. Belum ready tadi. Apro. Oke. Dan Nah, Apro ini. percobaan selanjutnya Revitalize. Hanya untuk waktu sesaat sepertinya. Keadaan berubah. Masing-masing Romer menghilang. Tapi Andorio masih ingin lebih. Ada retribution tadi seperti udah langsung di pop up juga. Dan flicker kali ini dari Yeskiel. ya skill karena cukup up. Yap. Tapi Super Toy. Tempat yang lain. Iya deh. Tebal Iya. ya. Yang kena Baktia soalnya ya. Oke, sementara itu serangan balasan dari Zeon masih cukup santai Super Toy. Masih aman banget. Bahkan kayak gak terlalu banyak berkurang ya. Yep. HP-nya, damage-nya masih belum terlalu terasa Yep. karena baru kelihatan nih untuk first item priority-nya. DHS buat Zeon. Yap. Nah kalau ada DHS-nya baru berasa ya. Tadi masih belum jadi soalnya juga. Tahputs untuk Andorio, mid-nya masih tetap bisa dipegang oleh Navi juga. Di mana turtle-nya sudah mulai akan spawn. Dan sepertinya dua tim ini mau nih ya buat dapetin turtle-nya. Tapi Zeon sudah mulai lebih dulu bergerak dibandingkan dengan Super Toy. Ya, clear cepet ya. Hati-hati. Oh. Wah ini disinari loh sama Jize. Yep. Dan 5 player Idok. dari Navi mereka bersiap. Mencoba untuk bisa menendang arah satu player dan Didonga berhasil mendapatkan langsung ke arah JC. Tapi ternyata itu pun tidak akan dibiarkan begitu saja dengan sangat cepat oleh pemain dari Navi. Karena udah ada balasan yang terjadi. Maka untuk sekarang ada 2 player yang meninggal oleh hierarki pun lejap seketika. Andorio udah masuk jauh banget ke dalam area defensif. Tapi di pada berbeda Super Toy. Benar-benar ditampol oleh Palu Kars. Waduh, ini bakal menjadi kerugian yang besar lagi untuk RRQ. Mereka kehilangan 3 pemain,
mereka juga nggak dapetin turtle-nya. Ya, dan Andoryu juga ternyata ada di tengah ya tadi ya. Gak sempat untuk bisa dipunish tadi. Sampai ke orange bab duluan deh. Iya, dia tempelinnya Jeskiel. Iya. Jauh banget tuh ya buat mainnya. Tapi Navi. Nih kembali untuk leading yang mereka peroleh lumayan sulit seharusnya untuk bisa dibalikan lagi ya. Yep. Dan Zeon terus-terusan mendapatkan poin kill juga nih Om. Iya. Assist juga dapat. Oke, tadi itemnya Super Ken sepertinya kembali ya. Akan menuju ke Sky Pierce. Dari sisi Navi belum ada Sky Pierce yang bakal di-build karena Glowing One ini. Untuk JC, first item Prayo selesai juga. Wah berat banget ini Super Ken ya. Waduh. Waduh, Kena slow, oke. kena slow, kena slow. Hidup. Dan menjadi santapan lagi. Oke, Girls Path Away Oke, juga Girls Path Away. disisilain. Ya. Coba untuk bisa menghalangi dan juga memberikan ruang Ya. untuk Zeon. Untuk dapet ya, untuk turretnya juga sekarang. Wow, rencana-rencana yang dilakukan oleh Navi ini berjalan cukup baik Om. Ya, bukan cukup baik lagi nih. Sudah mulai pegang kondisi bagi Navi. Orange buff masih sempat untuk di-secure tapi tidak seperti untuk outer mid turret. Ya, bisa? Oh, masih bisa. Iya, clear Masih cepet bisa. ya. Oke, oh Betul, Idok. betul. Web, Oh. ditendang tapi nyangkut Wah. tadi. Wah. Udah malah membuat. Kembali dong dicemilin oleh beberapa player miliki oleh Navi. Kalau maju dengan Jet Kundo dan tanpa adanya Shunpo juga tadi bahaya karena yang bisa megangnya tadi JZ Afro. Waduh. Yap, yang Glorious Pathway. Ada satu pelaju duet. Begitu menyakitkan dan juga menghancurkan serangan dibangun oleh beberapa pemain dari Navi. Mereka berhasil lagi mendapatkan karya Yeskiel. Yap. Dan di sisi lain juga Andoryu mendapatkan turtle-nya dari Kuroki. Oke, Kuroki. Oh, no. Kuroki mencoba untuk bisa kabur. Uh-oh. Dan tidak akan bisa karena Kuroki pun menjadi korban dari keberingasan Navi. Waduh, ini berat sih untuk RRQ. Mereka nggak banyak bisa dilakukan. Mau main pick off pun dari tadi berat banget Om. Iya. Idok first item Domi ya langsung. Bicara tanky sebenarnya nggak juga, tapi butuh untuk Dominya ada glowing untuk yes. Tapi Navi nih ya, kalau kita melihat mereka memang job desk yang sangat baik itu dilakukan dengan Apro. Rela untuk tumbang, tapi pertukarannya itu sangat sepadan sekali, melebihi sepadan bahkan. Ya. Pertukaran yang masih menjadi keuntungan besar untuk Navi harusnya. Dan juga JZ kayaknya nih on the way Sky Pierce Om. Ya. Oh, Glorious. Wah, diajak berantem lagi dong. Unggul 5.000. Kesempatan dan juga peluang yang begitu besar dimiliki oleh pemain Navi dan mereka mendapatkan satu player sangat cepat, Kuroki. Wow. Ya ini Lagi. babak belur sih pastinya ya. Karena dipegangin banget kan. Typical Povius yang oke, all in masuk one way ticket. Kepegangin sama Chusin, kepegangin sama Hylos. Itu juga udah berat banget Om. Ya, Jisnya bahkan pegang Sky Pierce ya. Udah mulai nyelipin nih satu item damage. Finisher untuk Navi. Ada Sky Pierce di tangan dari Jise. Oke, Swift Trinity juga selesai. Cepat banget nih, 8.30. Inner mid turretnya sudah akan dicopot juga oleh Navi. wah ini Girls Pathway juga bener-bener bisa. musir aja ya. Diusir lagi, diusir. Oke, tapi sempat clear harusnya. Inner turretnya masih belum hancur. Wah di TB-in lihat Afro. Menahan damage dari turret biar Karso juga bisa pulang. Dan kali ini untuk Navi. Mereka bisa bebas banget buat targeting ke arah siapa aja. Ya, gak cuma itu ya. Mereka bebas untuk dapetin Lord yang pertama nih. Karena secara level item mereka cukup juga. Dari, meskipun ya misalnya dari idoknya make a move. Ini mereka gak bisa langsung ke punish nih satu hero dari Navi. Iya, damage-nya masih harusnya belum cukup ya. Belum dapat ya. Kayaknya kalau misalkan emang Super Ken mau bersih-bersih dengan stack Sky Pierce-nya yang masih belum terlihat tuh saat ini. Ini harus ada peran besar dari Yeskiel yang ngepok duluan. Iya. Cuman dari tadi Yeskiel ketempelan Andoryu Om. Emang gak bisa gerak sih. Ditempel Andoryu dengan item yang belum selesai ya. Masih dengan satu glowing one. Modal yang belum cukup sama sekali. Akhirnya tercabut juga untuk inner mid turret. Memang sesuatu yang dikejar juga. Iya. Tapi wah kabil semua nih Ul. Ya, resource-nya habis. Habis lagi. Sisa paling minion-minion yang masuk itu juga bakal di freeze. Ini area defense-nya benar-benar dijajah tepat di depan mereka sendiri gitu loh. Mau gimana? Di mana semangat yang dimiliki oleh RRQ? Ada semangatnya. Ada. Cuman ternyata, tapi tabrakan hampir aja bisa dilakukan Andoryu. Agak deg-degan. Karena ya balik lagi ya, efek punish ini juga bisa dimanfaatkan sama RRQ loh. Iya, bagian atas masih ada holy defense ya. Tapi Lordnya gak bakal kena nih untuk damage dari holy defense. Oke. Lord akan masuk. Sementara itu, Lord
Akan berlalu atas Daseon. Classic duet. YSKL down. Kuroki lejam. Menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki oleh pemain dari Navi. Mereka bersiap untuk bisa menutup game ini. Karena Lordnya pun masih ready steady. Apa yang akan terjadi? Navi mencoba untuk bisa mengatakan damage. Ido pun langsung lenyap seketiga. Web Milan masih akan masuk lewat tengah bola. Hanya menyisakan beberapa player saja antara Superkan dan juga Super Toy. Karena mereka masih sanggup untuk bisa menerima begitu banyak attacking yang dilakukan oleh pemain Navi. Dan sekarang bestnya